kita nisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mau pertama kita masukkan ke dalam hati kita supaya Allah beri kemudahan untuk mengamalkan perintah Allah. Ya, karena berat mengamalkan perintah Allah ini, ya, kalau iman kita lemah. Berat mengamalkan perintah Allah ini kalau yakin kita dengan janji Allah, dengan sabda Nabi ini lemah. Ya. Ini maka hadirinlah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling penting, yang paling pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat iman. Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Semua amal yang kita kerja ini bagaimana mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW baru akan diterima amal tak? Karena syarat diterimanya amal ketika ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Maka ini yang paling pertama kita pahami setelah kita bersyahadat, memperbaiki yakin kita kepada Allah. Kemudian belajar mengamalkan agama sesuai dengan cara Nabi. Maka ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kenapa kita diperintahkan kepada jalan Allah. Itu yang pertama perintah. Kemudian untuk membuktikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kita ini adalah seperti tadi itu berjuang, kumpulkan harta benda, tinggalkan 8 perkara. Jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu jelas menurutkan 8 perkara yang mau kita tinggalkan untuk bagaimana membesarkan Allah dalam diri kita. Maka diri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya. Kenapa kita keluar di jalan Allah? Karena yang tadi yang paling pertama adalah kebutuhan iman dalam diri kita yang mau kita usahakan. Sedangkan kata ulama, iman tidak akan meningkat tanpa dakwah. Iman ini tidak akan meningkat apabila kita tidak dakwah. Ya, karena 2 jenis amal yang kata ulama ini dalam amal soleh manusia adalah cuma 2, amal dakwah, amal soleh. Amal dakwah ini yang meningkatkan daripada iman kita. Maka semakin banyak orang dakwah, semakin orang banyak bicara kebesaran Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuatkan daripada imannya. Ini kenapa sering dibicara kebesaran Allah untuk meningkatkan iman dalam diri kita. Maka kenapa penting sekali turun di jalan Allah untuk latihan meningkatkan iman dalam diri kita, termasuk juga perintah. Maka kata ulama, dakwah ini supaya bagaimana betul-betul kita yakin dengan usaha dakwah, maka tanamkan dalam diri kita bahwa dakwah ini bukan sekedar hanya untuk islah diri, hanya untuk bagaimana memperbaiki diri kita. Kalau kita niat keluar hanya untuk bagaimana islah diri, bagaimana Allah perbaiki kita, maka banyak hari ini orang ketika Allah sudah perbaiki dia berhenti dakwah. Tapi kata ulama, keluar dakwah ini untuk bagaimana bisa istiqomah. Yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa dakwah ini perintah Allah. Sebagaimana perintah salat, sebagaimana perintah haji, begitu pentingnya ini perintah dakwah. Sebagaimana hari ini pentingkan salat, begitu pun perintah dakwah. Iya. Kapan kita tinggalkan dakwah ini, maka Allah katakan bahwa kita ini orang zalim. Iya, pentingnya ini dakwah. Karena banyak tuntutan ketika kita tidak bagaimana meluangkan waktu ini untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ada 5 yang akan menuntut kita ketika kita tidak dakwah. Yang pertama kata ulama adalah Allah SWT sendiri yang akan menuntut kita ketika kita tidak keluar mendakwakan agama Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena ada perintah Al-Qur'an untuk disuruh mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Banyak sekali ayat yang menegaskan pentingnya mengajak kepada mencegah daripada kemungkaran. Salah satunya dalam Al-Qur'an firmankan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk kemanfaatan. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk kemanfaatan seluruh manusia. Disuruh kepada mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ini perintah. Kata Maulana Sufyan, salah satu ulama dari Palu, setiap itu ada kalimat perintah dalam Al-Quran, maka itu wajib dikerja. Maka ini bahayanya kalau kita tidak dakwah. Maka yang pertama yang tuntut kita tidak dari kemana, Allah SWT sendiri akan tuntut kita. Karena ada dalam Al-Quran perintah dakwah. Karena jelas dalam Al-Quran perintah disuruh mengajak kepada kebaikan,
mencegah daripada kemungkaran. Ini yang pertama kita tanamkan dalam kita, bahwa dakwah ini perintah. Maka ketika sampai nisab, sudah sampai nisab, ini perintah dari Allah. Maka bagaimana kita belajar tadi, tinggalkan 8 perkara, putuskan kesenangan dunia kita, putuskan hubungan kita sementara dengan makhluk ciptaan Allah. Bagaimana kita latihan sambungkan, ta'alupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.